Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi pembacaan Twin Flame Divine Masculine seperti udah aku janjiin di video aku sebelumnya, yaitu Divine Feminine. Jadi kalau kamu belum tonton video itu, silahkan untuk tonton itu dulu sebelum pembacaan ini, ya. Karena kemungkinan apa yang aku ucapkan di sini, ya, ada yang apa yang aku ucapin di Divine Feminine Reading gak ada aku ucapkan di Divine Masculine Reading. Hey, karena itu pasti saling melengkapi, saling berkesinambungan, ya. Oke, jadi kalau tidak sesuai dari resonate, ya mohon banget untuk yang dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu yang counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link di bawah sini, ada website yang bisa kamu lihat untuk price listnya berapa untuk konseling sama aku ataupun personal reading. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, aku adalah seorang konselor, ya, psikologi, spiritual, dan astrologi Vedic. Aku combine jadi satu menggunakan media tarot. Okay. So, kita lihat untuk Divine Masculine. Aku di sini sembari menjawab pertanyaan tentang Divine Masculine atau Feminine yang masuk ke video aku, ya. Jadi aku mengingat ada beberapa yang komen dulu bilang entah Twin Flame dia itu adalah anak angkatnya atau temannya atau gimana gitu, ya. Aku nggak bisa bilang itu tidak, nggak bisa juga bilang iya. Namun untuk pribadinya aku sendiri, ya, pengalaman aku dan juga ngehandle beberapa klien yang mengalami energi seperti itu, aku harus bilang, ya, untuk Twin Flame sendiri itu pasti terjadi masalah di dalamnya adalah tentang romantisme, tentang physical attraction, ya. Jadi kalau itu tentang pertemanan, tentang orang yang misalnya adik, ibu, atau ayah, aku ngerasa itu bukan, ya. Kenapa? Karena jika kamu merasakan deep attraction dengan seseorang, ya, di kehidupan ini, dan misalnya kamu tidak merasakan sesuatu yang maksudnya sampai benar-benar fisikal kamu yang benar-benar membawa kamu ke arah dark night of the soul, ya. Aku ngerasain kamu perlu untuk konsultasikan atau bicarakan dengan orang yang menjalani ini secara profesional. Karena aku ngehandle klien yang memang dia mengira dia punya Twin Flame, namun setelah aku ngerasain energinya, orang yang dia tuju dengan dia, aku ngerasain ini bukan Twin Flame. Namun aku ngerasain orang yang dia tuju itu yang mungkin entah adiknya, anaknya, atau siapapun yang dia kenal, temannya, aku ngerasain mereka adalah suami atau istri dia di kehidupan lalu. So, kenapa di kehidupan ini dia ngerasa habis-habisan dalam artian entah tenaga, uang dengan orang yang dia tuju saat ini. Namun apakah itu Twin Flames, ya, aku bisa bilang kita harus melihat semua aspek yang ada, berchartnya juga. Cuman untuk orang yang pernah konseling sama aku, untuk klien mungkin dia nonton video ini, aku ngerasain memang bukan, ya. Karena ada suatu energi dan ada kayak bentuk pola yang bakal terjadi saat kamu dengan orang yang kamu tujuin Twin Flames-nya kamu. Ada pola planet yang bermain, ada jalan yang memang sulit untuk dijelaskan karena setiap pengalaman dari kita bakal berbeda, ya. Namun ada satu garis besar yang sama di sini. Divine Feminine, ya, pasti diarahkan untuk ke tarot, astrologi, ataupun occult science lainnya, ataupun psikologi juga bisa, psikolog, ya, pastinya ngarah ke arah spiritualitas, ya. Namun gak bisa dengan pertanyaan, oh kalau pertemanan bisa nggak, itu terlalu riskan pertanyaannya untuk dijawab jika memang iya gitu. Jadi kita harus melihat semua aspek yang ada itu, karena masih banyak orang yang datang ke aku, dia mengira dia mempunyai Twin Flames, dan aku ngeliat
dia berurusan dengan seseorang yang kemungkinan besar dia memang bukan twin flame-nya dia, namun orang ini memang mempunyai energi yang cukup deep, dalam, ya, yang membuat orang lain, bukan hanya klien aku ataupun orang lain, juga jatuh hati dengan dia dengan mudah sih. Jadi kita harus ngelihat pengalaman yang kamu jalani dulu, ya. Aku harus mendengar itu langsung dan aku harus ngerasain apa yang sedang bermain dalam hidup kamu saat masih bersama dia ataupun udah, itu ya. Oke, untuk divine masculine kali ini, ya, seperti biasa aku kan selalu bilang, ya, perjalanan ini adalah perjalanan spiritual yang pastinya kamu dengan dia di kehidupan ini memiliki satu jiwa di dua fisik yang berbeda, entah kalian bereinkarnasi, inkarnasi, atau diincarnation. Artinya entah kalian udah bereinkarnasi atau baru bereinkarnasi, atau memang ini untuk tidak lagi bereinkarnasi, pokoknya pola itu bakal selalu ada, ya sih. Itu pola yang gak akan habis. Jadi apa yang kita jalani saat ini ya tetap hanya saat ini. Apa yang terjadi masa lalu, di kehidupan lalu, ya let it be, ya. Ya udah terjadi. Yang nanti ya biarlah nanti. Itulah spiritualitas. Kita hidup di masa sekarang. So, kalau kamu divine feminine yang menonton video ini masih ada energi marah, kecewa, ya, setelah bertahun-tahun, setelah kalian udah gak bersama, please untuk selidiki hati kamu. Apakah karena memang dia yang buat kamu sakit, atau karena kamu masih menggenggam kesakitan itu walaupun udah terjadinya udah lama? Ya, harus kamu pahami itu. Karena perjalanan spiritual, ya, gak akan benar-benar kamu bisa rasakan, ya, dan dia gak akan benar-benar bisa hadir dalam hidup kamu kalau kamu masih bergelimang dengan kesakitan, kekecewaan, dan patah hati. Artinya kamu masih belum masuki masa spiritualitas, ya. Kita lihat oracle-nya untuk divine masculine kali ini. Untuk awal tahun aku ngelihat memang berat untuk divine masculine sendiri, ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena tahun ini, ya, di akhir April itu bakal masuk ke Libra, pindah dari Scorpio ke Libra. Itu bakal memberikan dampak untuk hubungan, karena memang Libra adalah sign tentang hubungan, relasi dengan lawan jenis, atau relasi dalam bisnis atau apapun juga orientasinya kamu, ya. So, bagi yang berada di perjalanan twin flame, aku yakin bakal cukup terasa setelah April ini. Energi K2 adalah energi masa lalu di kehidupan lalu yang harus dibayar di kehidupan ini. See, ya. Jadi ini akan kemungkinan besar pasti bakal membawa divine masculine kembali ke dalam hidup kamu, cepat atau lambat di tahun ini, ya. Dia pasti datang untuk menyelesaikan urusan kalian berdua, entah untuk bersama ataupun sekedar minta maaf. Penyesalan bakal kuat banget hadir dalam hidupnya dia, ya. Lalu ada axis seven house dari K2 adalah Aries di sini, ya. So, energi ini bakal memperlihatkan, ya, kalau dia sudah menggenggam egoisme dia yang cukup parah, ya, dimana dia menjadikan egoisme dia segala-galanya lebih daripada kamu. Itu yang bakal membuat dia cukup kecewa dengan diri sendiri, ya. Ada the tower, ada sky, wow, house, lalu ada book, dan di the bottom of the deck ada tree. Layaknya seperti pohon
ya. Makin tinggi makin besar juga angin yang menerjangnya, dan pohon sebelum tumbuh besar dia pasti berasal dari benih yang kecil, benih kecil yang sebelumnya harus mati, dalam artian harus bertransformasi menjadi benih jadi bibit atau bibit jadi benih, ya aku nggak tahu yang benar gimana, namun yang pastinya seperti itu ya, ada proses transformasi yang berubah di dalamnya. Namun apakah benih itu atau bibit itu benar-benar mati saat bertransformasi? No, dia hanya berubah bentuk menjadi sesuatu yang baru, ya. Itulah yang terjadi di Divine Masculine terutama tahun ini, ya. Sebenarnya bukan hanya perjalanan Twin Flame, namun semua perjalanan relasi entah apapun sebutannya ya di 2022 ini ya bakal menemui jalan untuk diselesaikan, ya, bakal menemukan jalan untuk benar-benar dijelaskan, apalagi bagi kalian yang ditinggalkan tanpa ada alasan, atau memang kamu ngerasa nggak ada kesalahan yang kamu buat sih, karena dia nggak peduli kamu punya salah ataupun nggak, yang dia pedulikan hanya egoismenya dia, ya. Jadi tetap dia ngerasa kamu buruk berdasarkan egoismenya dia, gitu loh. Jadi itulah kenapa dia pergi. Book di sini aku ngasih lihat ya, dia udah sangat egois dengan memilih membaca buku dengan versi yang dia mau. Maksudnya adalah dia ngelihat kamu dengan cara pandang dia yang buruk, dia ngelihat kamu dengan cara pandang yang too much atau berlebihan, ya. Itu yang dia ngerasain, ternyata aku ternyata berlebihan ya, ternyata aku too much, ternyata yang sangat kekanakan egois di hubungan ini bukan dia namun aku. Dia ngerasakan itu semua, dia sadar apa yang dia jalani saat ini, ternyata keegoisan yang ada selama ini yang membuat hubungan kalian berakhir, kuncinya utamanya ada di dalam diri dia sendiri. Dan bahkan saat kalian berakhir pun dia ngerasa itu semua karena kamu tidak memiliki ego yang berlebihan, cuman karena dia yang memiliki ego berlebihan, dan dia sadar perpisahan kalian berdua ini karena dia sendiri, ya. So penyesalan ya akan menjadi kunci utama di 2022 ini. Dia nggak akan benar-benar bisa tenang kalau dia belum menjelaskan apa-apa ke kamu. Dan bahkan misalnya kalau kamu belum mendengar apapun dari dia dan kamu udah menolak dia, dia hanya akan semakin merasa bersalah. Kenapa? Ya, karena dia butuh untuk membela diri dia. Dia nggak bisa hidup dalam penyesalan di sini. Jadi Divine Masculine hadir ke dalam hidup kamu sebenarnya masih berbentuk ada egoisme di sini. Namun egoisme dia sudah sedikit turun. Cuman egoismenya dia di sini, dia pengen untuk terlihat dia nggak begitu buruk di hadapan kamu. Dia nggak begitu jahat. Sebenarnya aku punya alasan loh untuk meninggalkan kamu. Itu kenapa? Gitu. Dia pengen untuk ngejelasin itu, ya. Dan dia rasa kamu perlu untuk mendengarkan itu semua. Dan jika dia tidak mendapatkan proper maksudnya adalah proper reaction gitu, misalnya dia nggak dapat reaksi yang dia inginkan dan dia kira, dia bakal pergi lagi. Kenapa? Karena artinya dia masih menggenggam keegoisannya dia. Dia merasa sakit, dia merasa kecewa, ya. Dia ngerasa hati dia hancur, ya. Hati dia kecewa. Kita lihat love oracle-nya, ya, untuk Divine Masculine.
ada yin, so energi dia merasakan apa energi sensitivitas, femininitas yang dirasakan divine feminine saat ini. Energi apa? Energi yang dulu kamu rasakan divine feminine, dimana kamu mencari alasan, kamu mencari apa sih yang dia lakukan saat ini sampai dia meninggalkan aku. Dulu kamu ngerasa kayak gitu, kamu pengen tahu salah kamu di mana dan kenapa kamu nggak menerima itu semua. Dan sekarang itu semua dia rasakan. Dia nggak menerima saat kamu nggak mau menerima alasannya dia. Misalnya kamu bilang that's okay, apapun alasannya, it's never mind, it doesn't matter anyway for me gitu. Maksudnya it doesn't matter, ya nggak penting lagi untuk aku, kasarnya gitu sih. Jadi bakal wow gitu, kayak hancur banget egonya sih ya, hancur. Dalam artian sih between words, dia memasuki masa kurang lebihnya seperti dark night of the soul ya, dimana kematian ego yang terjadi saat ini ya, dimana misalnya setelah dia berusaha, kamu pun tidak ada ingin usaha untuk mencoba lagi, padahal kamu udah membuka jalan untuk dia, namun kamu just seperti nothing happen. Itu kayak nggak ada yang terjadi apa-apa antara kalian berdua. So itu makin membuat dia sakit. Dia pengen bilang sebenarnya, aku ini datang minta maaf, aku pengen kasih kesempatan kedua, ketiga, atau berapapun untuk hubungan kita gitu. Kenapa kamu kok malah kayak gini, kok kamu malah kayak gitu. Itu yang dia rasakan ya. Dia ngerasa kenapa kamu berubah jauh banget, dan dia sudah nggak kayak mengenal kamu siapa sih. Jadi yang dia rasakan sekarang adalah kamu berubah sih. Imagine, lalu the observer, setelah perubahan yang terjadi dalam hidup kamu, dia mencoba untuk melihat dari jauh gimana hidup kamu saat ini ya. Kan dia masih belum bisa benar-benar clear, belum bisa lega. Dia butuh banget untuk kamu dengar penjelasan dia, dan butuh kamu untuk percaya dengan dia sih, kalau memang semua hal yang terjadi dia sesali gitu ya. Dia masih ngerasain kalau kamu itu sayang, kamu itu cinta sama dia. Dia yakin kamu itu menginginkan dia juga seperti yang dia rasakan sih. Fleksibel, hanya aja kamu udah, dia ngerasanya, dia mengiranya kamu udah benar-benar benci sama dia. Ada energi seperti itu. Dia ngerasa kamu udah gak mau berurusan lagi dengan dia, dan dia ngerasa dia pengen tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu saat ini. So that's why kemungkinan besar setelah dia mendapatkan reaksi yang tidak baik dari kamu ini ya, dia akan cooling down dulu, dia mencoba untuk istirahat. Maksudnya dia akan membiarkan keadaan seperti itu. Dia tidak juga mencoba memaksa, tidak juga mencoba membiarkan, just being stuck there, biar aja stuck di sana. Dia pengen ngelihat keadaan, dan aku ngelihat dia ingin mencoba untuk kalau bisa dekat dan mengetahui hidup kamu sekarang seperti apa ya. So dia ingin memahami dan mengerti gimana cara pandang kamu saat ini tentang diri dia, tentang kehidupan, tentang rasa yang kamu punya terhadap dia. So dia lebih memilih untuk mundur lagi, aku ngelihat. Misalnya kalau dia belum bicara sama kamu misalnya, namun kamu udah ada buat story atau apapun juga yang kamu untuk nggak mau berurusan lagi dengan siapapun, dia bakal mundur lagi gitu. Dia bakal narik diri dia. Namun ingat, karena ini adalah Ketu di Libra tahun ini, setelah di April ini, itu bakal nekan
energinya ke dia sendiri, apalagi kalau dia punya prominent planet di Libra ya, dimana dia bakal mau nggak mau dia egoismenya bermain, ego dia terbakar seperti layaknya api yang butuh untuk kamu tahu kayak api itu nggak akan benar-benar bisa menyala ya kalau nggak ada orang yang memberi makan api itu sih, maksudnya memberi minyak untuk api itu terus menyala, memberikan lilin sih, dia butuh minyak dan lilin api itu semua ya, dan dia ngerasain itu semua dia dapatin dari kamu. Wow, belum ada buka tarotnya udah 20 menit ya untuk siapa ini divine masculine ya. Oke, kita lihat tarotnya sedikit ya. Ada Two of Cups. Wow, dia biasa komplit, dia ngerasa perfect, dia ngerasa sesuai itu memang jika bersama kamu si The Empress. Jadi itulah alasan utama dia kembali. Dia bukan hanya mau menjelaskan, bukan hanya untuk minta maaf, dia butuh kamu. Egonya menghalangi dia untuk bicara jujur apa adanya sama kamu. So yang keluar hanya maaf, padahal mungkin much far sih, maksudnya lebih much more than this ya, lebih banyak dari kata-kata maaf itu sendiri ya. So Page of Wands, Strength, dia tahu kamu kuat, dia tahu kamu tabah jauh lebih dari apa yang dia jalani dan dia alami ya. Kalau dia jadi kamu mungkin dia ngerasa dia nggak akan kuat karena dia tahu dia seburuk itu. So that's why di energi ini ya, saat ini untuk melihat energi kamu yang begitu kuat ibaratnya tabah itu cukup membuat dia tertantang dan dia happy dan dia ingin bersama kamu. Seven of Pentacles, dia ngerasa kamu mampu untuk menjaga dia, melindungi dia karena kamu kuat ya, dia butuh orang yang seperti kamu. Two of Wands. So saat ini jika dia memang belum mencari kamu, dia di masa selalu memperhatikan kamu dari jauh, dia hadir secara energi aja, dia nggak mau memperlihatkan gimana, yang pastinya dia stalking kamu di sini. Dia melihat pergerakan kamu. Apakah kamu benar-benar selesai dengan dia karena memang kamu pengen sendiri, atau kamu selesai karena memang udah ada orang lain dalam hidup kamu? Dan siapa orang itu yang dia pengen tahu. Oke. Kenapa? Karena dia takut ada orang yang lebih buruk daripada dia menyakiti kamu. So itulah yang dia rasa takut untuk melepasin kamu benar-benar. So dia bakal sangat menginginkan untuk kembali bersama kamu. Oke, 20 menit lebih. I think that's all untuk Divine Masculine ya. I hope that you can enjoy this video ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya.